Salam sejahtera untuk kita semua. Presbiter yang melayani mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan video hari ini. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Minggu, tanggal 10 Mei tahun 2020 pukul 9 WIB. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami tegaskan persembahan syukur atau amplop dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GPIB Jemaat Jebulon Batam dengan nomor 10908000981 atau diantar ke kantor sekretariat kantor majelis jemaat. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 5 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Mardike Fiska Santianto. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 22. Mari bersukaria datang kepadanya. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mulai ibadah di pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari terlebih dahulu kita meminta hikmat tuntunan daripada Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang kekal, Bapa pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala kesempatan yang masih Tuhan berikan di pagi hari ini untuk kami datang menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami juga rindu Engkau sapa kami melalui firman Tuhan yang hidup yang akan menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Tapi kami sadar kami terbatas. Kami minta Tuhan tolong tuntun kami. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasai berkati hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat, kami telah berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan
yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberitakan kepada kami, pada rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah jatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami dipitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu, Bapak, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam sukacita untuk kita semua yang menyaksikan video di pagi hari ini. Ya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini, kita mendapatkan tema melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucap syukur. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin tema di pagi hari ini yang menyatakan tentang melayani dengan kerendahan hati dan penuh dengan ucapan syukur merupakan tema yang mungkin sudah sering didengarkan bersama-sama. Sejak kita masih PA mungkin tema ini sudah dikhotbahkan oleh kakak layan PA. Bahkan ketika kita sudah dewasa pun khotbah ini kembali diulangi, yaitu tentang mengucap syukur dan melayani dengan kerendahan hati. Nah, pertanyaannya, mengapa hal ini harus menjadi sebuah renungan untuk kita sampai di saat ini? Apakah kita kurang memahaminya, ataukah ada maksud Tuhan yang lain supaya khotbah ini tetap terus dikumandangkan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata bila kita melihat dewasa ini dengan berbagai macam perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, dan perkembangan-perkembangan yang lain, terkadang hal ini sangat dibutuhkan untuk manusia saat ini. Kenapa? Karena manusia saat ini dengan berbagai macam perkembangan, dia membutuhkan kerendahan hati. Dia membutuhkan sebuah kekuatan yang mau melandaskan pemahaman mereka, apa yang mereka miliki, apa yang mereka
eh, pahami saat ini, itu semuanya adalah berkat daripada Tuhan. Bukan karena usaha manusia, bukan karena mereka kuat dan gagah. Sehingga firman ini harus tetap terus dikumandangkan. Sehingga setiap orang harus rendah hati dalam memahami dan merespon panggilannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai sebuah pelayanan dengan kerendahan hati dan penuh dengan ucapan syukur, mari kita melihat apa makna daripada rendah hati itu. Bapak Ibu yang terkasih, rendah hati bisa diartikan sebagai sebuah pemahaman tentang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Kerendahan hati itu mau diajar, bukan hanya mau mengajar. Kerendahan hati itu mau melihat sesama manusia itu sebagai rekan dalam kehidupan bersama. Dan dari kerendahan hati itulah muncul sebuah ciri-ciri untuk bisa membedakan mana rendah hati dan tidak. Rendah hati adalah pribadi mereka yang bijaksana dalam menyikapi kehidupan, yang tidak mau egois dan tidak mau menang sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehingga dengan adanya kerendahan hati, maka setiap orang di dalam merespon panggilannya, dia bisa menghadirkan damai sejahtera, bukan sebuah perpecahan. Tapi sebaliknya, kalau dalam kehidupan bersama ada keegoisan, tinggi hati, iri, dengki, dan sebagainya, itu akan bertujuan kepada yang namanya suatu kehancuran. Nah, hal ini juga diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus tahu betul apa yang menjadi dinamika kehidupan di Korintus. Korintus ini adalah kota yang metropolitan, yang berwawasan luas para masyarakatnya, teknologi mungkin semakin canggih, perdagangan juga semakin maju. Bahkan mereka punya pemahaman iman pun semakin terbangun di sana. Sehingga hal ini mengingatkan kepada Rasul Paulus bahwa jemaat ini adalah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan mereka harus hidup berpadanan dengan panggilan dan apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka dengan berbagai macam kelebihan. Nah, ternyata ketika Rasul Paulus melanjutkan pelayanannya dan meninggalkan Korintus, Paulus mendengarkan bahwa ada kegelisahan, ada suatu masalah yang terjadi. Kalau masalah ini diteruskan dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, akan terjadi perpecahan, perselisihan di mana-mana. Bahkan kesatuan umat percaya pun akhirnya mulai terpisahkan. Dan ini bahaya bagi Rasul Paulus. Sehingga dia menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Harus ada kerendahan hati. Harus ada yang namanya saling melihat dan saling memperhatikan. Bukan untuk saling menjatuhkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semenjak kepergian daripada Rasul Paulus melanjutkan pelayanannya, ternyata ada banyak orang yang Tuhan panggil melanjutkan panggilan dan pelayanan. Jadi ada orang-orang yang Tuhan utus, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan tentang berita keselamatan daripada Yesus Kristus. Dan mereka dipakai dengan cara yang luar biasa. Mereka dipakai dengan cara yang penuh dengan keajaiban. Dalam penyampaian khotbah, dalam penyampaian sikap pelayanan, itu sangat diberkati. Sehingga orang-orang di Korintus akhirnya mulai memecah diri. Malah memfavoritkan satu orang dengan berbagai macam pelayanannya. Hingga pada akhirnya yang satu kesatuan ini mereka terpecah-pecah belah. Nah, hal ini di masalah Bapak Ibu. Apa masalahnya? Karena dari setiap golongan-golongan ini akhirnya mereka menunjukkan diri bahwa golongan mereka lah yang paling benar. Golongan mereka lah yang paling suci dan kudus. Bahkan pemberitaan daripada golongan satu itu lebih baik daripada yang lain. Sehingga akhirnya terkesan adanya saling merendahkan. Padahal kalau kita membaca dalam pasal yang ketiga yang merupakan awal mula daripada perselisihan di Korintus, di sana sudah sangat jelas dikatakan dalam pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Aku
Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya ketika Rasul Paulus memberikan sebuah firman, menyampaikan pengajaran, dan dilanjutkan oleh Apolos sebagai pelayan kemudian, mereka sama-sama dalam pelayanan Tuhan menyampaikan kebenaran daripada Yesus Kristus. Tetapi yang paling penting dalam hal ini, siapa yang memberikan pertumbuhan, dalam nama siapa pengajaran mereka dibawakan. Dan ternyata bila kita melihat dalam ayat yang ke-7 dan pasal ketiga, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang paling penting adalah Yesus Kristus. Apolos, Paulus, Kefas itulah alat dalam penyampaian kebenaran firman. Sehingga bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Nah, hal ini menjadi sebuah masalah dalam pasal yang keempat. Sehingga Rasul Paulus menyatakan dalam ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7, jangan melampaui yang telah tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Dengan tegas disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa jangan sampai golongan-golongan ini mementingkan diri mereka, bahkan lebih fokus kepada pemberita daripada siapa yang diberitakan. Mereka ribut, memecah diri, dan terjadi perselisihan. Ayat yang ke-7 ada penekanan di sana. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ini pertanyaan bagi mereka, baik golongan maupun para pelayannya. Kalau engkau benar-benar menerima amanat dan panggilan itu, maka layanilah setiap jemaat dengan talenta masing-masing. Apa yang engkau terima adalah daripada Yesus Kristus, yang ajarannya adalah tentang suatu persatuan, bukan pemecah belah. Yang ajaran adalah tentang sebuah damai sejahtera, bukan pertikaian, bukan harus diperdebatkan. Sehingga tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua sama. Jika engkau menerima karunia itu, gitu kan, engkau harus merendahkan diri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal ini yang patut kita garis bawahi. Sekarang banyak sekali orang Kristen, gitu kan. Orang Kristen ini mereka punya banyak aliran. Bahkan aliran satu mengagungkan aliran yang lain. Oh, aliran saya yang paling benar. Oh, sana dogmanya seperti ini. Oh, sana gini pelayanannya. Bahkan di GPIB pun dikatakan tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus, karena tidak ada yang bersorak-sorai. Hingga akhirnya ada perdebatan-perdebatan yang terjadi. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, selagi para gereja yang merupakan sebuah tempat di mana Allah hadir di dalamnya, mengapa harus diperdebatkan sampai saat ini? Sehingga banyak akhirnya orang Kristen sendiri pun bingung, saya mau bertumbuh di gereja mana? Saya mau beribadah di mana? Apalagi ada suatu perselisihan dengan satu gereja atau dengan satu kelompok. Oh ya udah, daripada berkelahi lagi, saya pindah ke satu aliran, saya pindah ke gereja lain. Akhirnya yang terjadi ada saling menjelek-jelekan. Apalagi mereka bersisi paham dengan para pelayannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam penyampaian firman dan kebenaran Yesus Kristus, bukan hanya dipandang dari kata-kata, bukan hanya dipandang dari kecakapan mereka menyampaikan firman Tuhan, tapi bagaimana Yesus Kristus diberitakan di sana, bagaimana Yesus Kristus sebagai juru selamat menjadi teladan dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai ibadah kita hanya sekedar ritual saja, tapi secara aktual itu kita melupakannya. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah kerendahan hati Bapak Ibu. Jika kita mengaku kita adalah hamba dan pelayan, bahkan pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan, maka rendahkanlah dirimu dalam penyampaian daripada firman Tuhan. Jangan menganggap diri kita yang paling benar, jangan menganggap diri kita yang paling suci dan kudus, dan orang luar daripada kita punya persekutuan, mereka tidak dikatakan kudus. Nah, hal ini dibutuhkan sebuah toleransi dalam kebersamaan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yang ingin disampaikan pada kita terdapat dalam ayatnya yang ke-9.
Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Artinya dibutuhkan kerendahan. Apa contohnya? Yesus Kristus sendiri sudah terlebih dahulu menunjukkan kerendahannya, kerendahan dirinya. Bagaimana misi Kristus akan tersampaikan kepada umatnya bila dia tidak turun dari tahtanya yang maha kudus. Dan hal ini menjadi contoh bagi kita semua sebagai orang Kristen, orang percaya. Kalau kita meyakinkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, Bapak, Ibu, dan saya, kita merendahkan diri kita. Sama seperti Yesus Kristus yang rela turun dari tahta kerajaan sorga, turun ke dalam kerajaan bumi, dunia yang fana ini. Artinya, untuk bisa menjadi pelayan atau hamba daripada Yesus Kristus, dibutuhkan sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan keegoisan. Oh, saya orang Kristen, saya orang yang dipilih oleh Yesus Kristus sebagai anak dan sebagai hambanya. Tapi ucapan kita masih menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika kita menegur mereka, kita menegur dan untuk mempermalukan. Tapi dalam hal ini Rasul Paulus menegur mereka untuk bisa mendapatkan sebuah pembelajaran. Bukan untuk saling membinasakan atau mempermalukan. Dalam hal ini kita juga diberikan suatu pemahaman bahwa orang yang menyatakan diri sebagai pelayan atau hamba, dia harus menyampaikan lebih utama apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang diperintahkan oleh Tuannya. Tuhan daripada kita orang percaya Yesus Kristus. Selanjutnya, bagaimana sikap rendah hati yang sesungguhnya yang diajarkan, yang diingatkan oleh Rasul Paulus pada kita. Terambil dari ayat yang ke-12. Kalau kamu dimaki, kamu memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Bapak Ibu, dalam hal ini ada kriteria yang mungkin bisa kita ambil dalam renungan ini. Untuk bisa menjadi hamba, pelayan, bahkan menjadi pelayan yang penuh dengan kerendahan hati, kita harus rela untuk mendengarkan cibiran-cibiran orang. Mungkin kita sebagai presbiter, kita sudah totalitas melayani, tapi banyak juga mungkin tantangan dari keluarga. Untuk apa pelayanan, toh juga tidak ada hasilnya. Keluarga terabaikan, anak-anak juga mungkin membutuhkan waktu untuk bermain, membutuhkan waktu refreshing secara keluarga. Sudahlah, nanti saja. Ini merupakan tantangan Bapak Ibu. Sekarang tergantung kita sebagai pelayan. Apa kita mau melayani Tuhan dengan segala sukacita? Kita mau melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati? Atau jangan-jangan kita malah menyalahkan Tuhan? Atau mungkin kita mengatakan, ya juga ya, masih banyak presbiter yang lain. Bapak Ibu, bagi para pelayan, saya Bapak Ibu, ini merupakan momen di mana kita juga mengintrospeksi diri. Adanya wabah corona ini mungkin mengajarkan kita, bahkan menegur kita sebagai pribadi yang pernah mengakui ya dengan segenap hatiku. Kalau masih ada di masa lalu, di masa kemarin, kita masih suka bolos-bolos pelayanan, masih saling mengharapkan, biar aja ada satu yang melayani kok, kami tetap aja di sini duduk sama keluarga. Ingat Bapak Ibu, Tuhan memakai kita semua untuk sebagai pelayan. Tapi sebagai seorang pelayan dibutuhkan suatu pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, dan sebagainya. Jika kita dimaki, kita harus memberkati. Ini kalimat yang sulit Bapak Ibu. Banyak orang dalam kehidupan ini sulit menerapkan yang namanya rendah hati. Karena menurut mereka rendah hati itu sama halnya dengan merendahkan diri. Banyak orang yang gagal memahami rendah hati karena mereka merasa bahwa kalau kita rendah hati, banyak orang akan mempermainkan kita. Banyak orang yang menjatuhkan kita. Lebih baik kita membusungkan dada dan menunjukkan bahwa kita juga siap untuk berperang. Banyak orang yang gagal dalam hal ini Bapak Ibu. Sehingga dalam hal ini kita diingatkan untuk menjadi seorang pelayan yang penuh dengan segala kerendahan hati. Kita harus tahu bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang pelayan. Rendah hati bukan berarti kita kalah. Ketika ada orang mencibir, jangan balas dengan cibiran. Ketika orang memfitnah, jangan balas dengan fitnah. Tapi ucapkanlah berkat. Karena engkau dipilih Tuhan, diurapi Tuhan
untuk memberkati orang lain, bukan untuk menjadi batu sandungan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jika kami dianiaya, kami sabar. Banyak orang yang gak mau seperti ini Bapak Ibu. Rendah hati, dianiaya sabar. Ini kalimat yang mungkin merendahkan diri kita. Lebih baik kami punya status, kami punya jabatan, kami punya hal yang untuk dibanggakan. Untuk apa kami malah merendahkan diri dengan kesabaran? Harusnya orang itu kami didik dengan baik-baik. Bahkan tadinya tujuan untuk mendidik, tapi karena emosinya lebih, akhirnya dia malah menjadi seorang yang batu sandungan bagi samanya. Kalau kami sebagai seorang pelayan, kami dihina, kami dicerca, apa yang saya berbuat? Yang harus diperbuat adalah kita harus mengampuni. Bapak Ibu ingat, Yesus Kristus dalam pelayanannya tidak mudah Bapak Ibu. Dia dicaci, dimaki, dia dihina, bahkan diragukan status sebagai Mesias. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap terus berbuat sebagai seorang pelayan yang tahu bahwa yang mengutus dia bukan manusia tapi Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita sebagai pelayan, sebagai pribadi yang dipilih oleh Tuhan, kita mundur daripada panggilan kita. Karena banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang menyerca kita. Oh, tidak baik dia, lebih baik yang A yang melayani. Oh, tidak baik dia yang berkhotbah, lebih baik yang B. Ingat, keegoisan, keangkuhan, kesombongan awal daripada kehancuran dalam persekutuan. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai keluarga Bapak Ibu. Kita dipanggil sebagai keluarga Kristen. Sebagai keluarga terdiri daripada suami, istri, anak, orang tua. Di sana merupakan suatu persekutuan yang kecil. Bagaimana kita bisa bertumbuh bersama. Tapi kalau ada keegoisan, ada iri hati, ada kepentingan diri sendiri, saya jamin tidak ada yang namanya kedamaian sejahteraan. Yang ada perpecahan, perkelahian. Di rumah tidak ada yang namanya sukacita, yang ada mukanya pada menggerutu. Dalam suatu pelayanan bersama, kalau hanya mau didengarkan, hanya mau mengajarkan, tapi tidak mau menerima masukan dan kritik orang lain, itu namanya bukan seorang pelayan. Nah, dalam hal ini dibutuhkan sebuah kesiapan untuk menjadi seorang hamba yang baik. Dan apapun yang terjadi, ucaplah syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil kita sebagai seorang pelayan, Tuhan yang menaruh misinya dalam kehidupan kita. Maka apapun yang terjadi, Tuhan minta supaya kita tetap terus bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, dalam ucapan syukur, dalam kerendahan hati, kita dibutuhkan sebuah tekad iman yang kokoh. Iman yang kokoh, iman yang kuat, teruji. Baik dalam kondisi suka maupun duka. Baik kondisi ketika dia disanjung, tapi juga ketika dia juga mungkin dihina. Kualitas iman tidak akan berkurang di sana. Dan apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa yang kita layani adalah Yesus Kristus, bukan untuk menyenangkan manusia. Kalau hari ini manusia tidak menghargai pelayanan kita, dibanding-bandingkan pelayanan kita, jangan pernah berkecil hati. Karena Tuhan mempercayakan kita untuk melayani setiap umat-umat di sekeliling kita. Jadi daripada itu Bapak Ibu, setialah dalam pelayanan, selalu rendah hati, jangan sombong, jangan juga memegahkan diri ketika talenta-talenta diberikan pada kita luar biasa banyaknya. Jangan merasa puas ketika ada kelimpahan berkat, tapi jadilah pembawa damai, pembawa berkat dalam pelayanan penyampaian misi daripada Yesus Kristus. Melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan telah tersampaikan untuk kita semua. Dengan penuh kerendahan hati kita melayani Tuhan, dan dengan penuh ucapan syukur ketika kita mau ada bersama di dalam kepercayaan dan panggilan itu. Sekarang
kita akan merespon firman Tuhan yang hidup itu dengan menyanyi dari Gita Bakti 117, ajar kami melakukan firman-Mu sambil persembahan kita berikan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus serta saudara-saudariku, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari siapkan hati pikiran kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kami sampai di pagi hari ini. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan, kami dapat bertemu dengan orang-orang yang kami cintai, yang kami kasihi, dan dengan izin-Mu kami bisa mengikuti ibadah secara online. Bapa, itu semua karena kuasa kasih daripada-Mu. Dan kiranya juga Tuhan mampukan kami untuk bisa menghargai kehidupan yang masih Tuhan berikan ini dengan berlaku baik, dengan menjadi pelayan dan hamba Tuhan yang selalu setia menjalankan panggilan itu. Tentunya dengan segala kerendahan hati. Bapa yang sungguh baik, berkati firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi. Kiranya menjadi sebuah kekuatan iman bagi kami. Kami tidak menyombongkan diri, kami tidak egois, bahkan sebaliknya kami menjadi pribadi yang selalu setia ada menjalankan panggilan kami sebagai orang percaya. Mampukan kami untuk tetap terus rendah hati, bahkan di dalam panggilan hidup ini kami tetap terus menjadi pelaku-pelaku setia yang juga Tuhan izinkan untuk bisa berkarya bersama dengan Tuhan. Mampukan hidup kami untuk bisa menjadi Alkitab yang terbuka, bahkan pelita yang dapat memberikan cahaya bagi mereka yang membutuhkan cahaya itu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus di pagi hari ini, Engkau memberkati kami secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara persekutuan. Sekalipun kami ada beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu tidak akan pernah berkesudahan, bahkan selalu baru melingkupi hidup kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan Yesus atas segala apa yang Tuhan adakan sampai di hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami dan keluarga, bahkan persekutuan, sehingga setiap orang yang selalu setia bersama dengan Tuhan, bahkan dengan segala usaha mereka untuk menjaga pola hidup tetap sehat, Tuhan memberkati mereka Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat, tubuh yang baik, kami dapat mempersembahkan kehidupan kami dalam pelayan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang juga dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberkati dan Tuhan menjamah. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang juga dalam kelemahan tubuh dan sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Katrina, Nyonya Taruli Nababan Silayan, Saudari Asti Mariana Hasibuan, Bapak Daniel dan Bapak Rimson Sinurat, Nyonya Herlin Marta, Bapak Agustinus Kastanya, Bapak Tan Kengseng, Opung Lentaria Sitorus, Bapak Edison Sihombing, Bapak Dwi Prasetyo, Saudari Yunike, Bapak Markus Manopo, Bapak Tumpak Sianipar, Nyonya Darmauli Lumban Tombing, Raja Guguk,
Nyonya Maria Tri Martuti. Berkati mereka Tuhan, dalam kelemahan tubuh Engkau jamah, Engkau pulihkan, bahkan dengan segala usaha tim medis, bahkan juga perawatan daripada keluarga, Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka mendapatkan tubuh yang baik, bahkan dengan tubuh yang baik itu mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang juga di minggu-minggu ini bersuka cita karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang juga Tuhan izinkan pertambahan usia, baik pernikahan maupun juga ulang tahun kelahiran. Berkati sukacita mereka Tuhan, bahkan mereka tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan pribadi dan juga kehidupan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan dan panggilan kami sebagai gereja yang hidup. Engkau berkati gereja yang hidup ini, yaitu diri kami, untuk kami selalu setia menjalankan tugas panggilan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Berkati Tuhan, sehingga dengan segala sukacita mereka mau melayani Tuhan, bahkan bergandengan tangan, bersatu hati dalam memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Majelis Sinode kami GPIB. Kami juga berdoa untuk PGIW Kepri dan BP Mupel Kepri. Berkati Tuhan, dengan segala tuntunan daripada Roh Kudus mereka tetap terus bersatu hati melayani Tuhan dengan segala hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para pendeta, PHMJ, BPJ, dan diakan penatua, bahkan youth misionar, pengurus ke-6 Pelkat yang ada. Berkati Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia melayani Tuhan, bahkan dengan segala kerendahan hati mau memberikan pelayan mereka bagi kami semua, terutama bagi kami, pelayan-pelayan yang ada di GPIB Zebulon, bahkan juga yang ada di Pos Pelkes Ezrat yang Wangkang. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami sebagai gereja-gereja yang ada. Kami yang selalu berpengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam pergumulan kami, untuk kami juga yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, bahkan juga yang merindukan keturunan. Tuhan memberkati dan Tuhan juga memberikan kesabaran di dalam proses hidup kami. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga besar kami yang juga di dalam kehidupan dan pelayanan mereka, yang juga Tuhan memberikan tugas tanggung jawab yang mungkin terpisah jauh daripada kami, baik anak kami yang juga sedang bersekolah, bahkan juga saudara-saudari kami, bahkan suami istri kami yang juga terpisah daripada kami karena mungkin ada satu dan hal. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang juga sedang ada dalam suatu kondisi berduka cita, bahkan juga mengalami pergumulan berat. Tuhan juga memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan bangsa, negara, dan dunia ketika adanya sebuah virus corona. Berkati ya Bapa, sehingga dengan segala totalitas Tuhan tunjukkan kuasa-Mu untuk kembali mensejahterakan kehidupan dunia ini. Bahkan secara khusus untuk Indonesia, jauhkan Tuhan mara bahaya dan penyakit ini Tuhan, sehingga kami bisa mendengar adanya pemulihan yang terjadi, tidak ada lagi korban, bahkan banyak daripada mereka yang positif corona disembuhkan dengan hikmat dan dengan kasih jamahan daripada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap para pemerintah yang mengambil tindakan, baik yang ada di pemerintahan, presiden hingga sampai kepada daerah-daerah. Tuhan memberkati, sehingga pelayan kami tetap terus bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para tim medis yang setia menjaga, bahkan juga setia merawat kami, baik mereka yang juga terjangkit virus corona, bahkan juga yang mungkin dalam pengawasan dari virus corona. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka, bahkan mereka yang terlibat sebagai seorang partisipan dalam misi bersama pencegahan virus corona ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau pemilik kehidupan kami, dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada bersama-sama, dan kami juga mendoakan untuk persembahan kami yang telah kami berikan, kiranya semuanya berjadi karena Tuhan yang telah terlebih dahulu memberkati kami, dan kiranya persembahan yang kami berikan ini menjadi suatu
kesukaan bagi nama Tuhan dan nama Tuhan juga dimuliakan. Bahkan dengan apa yang kami kumpulkan ini bisa menjadi suatu kesaksian dan pelebaran daripada kerajaan sorga. Berkati mereka yang mengelolanya sehingga pelayanan kasih daripada Yesus tetap terus tersebar dan semua orang melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kami sebagai umat percaya. Terima kasih Bapa. Ini doa dan sembahyang kami yang kami hanya serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya hanya kepada Yesus Kristus kami berpengharapan dan berdoa. Dan kiranya Tuhan sempurnakanlah doa kami Tuhan Yesus dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita menerima alat pengutusan. Firman Tuhan telah disampaikan untuk kita semua, dan baik saya maupun Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terpanggil untuk menjadi hamba daripada Yesus Kristus dalam pelayanan kasih-Nya. Tapi dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa menjadi saksi di dalam kehidupan kita sampai di saat ini. Mari terlebih dahulu kita mengangkat pujian sebagai respon daripada tekad hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus memberitakan firman-Nya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 458, Ya Tuhan dalam sorga terang. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera diberikan oleh Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus dan melalui pertolongan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua yang menyaksikan video ini dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Majelis Jemaat yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.